Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Jadi kali ini kita belajar lewat video ya, pembelajarannya. Dilanjut karena kita kemarin udah bahas nih operasi vektor, ya kan? Ada apa aja kemarin? Penjumlahan, ya kan ya? Terus pengurangan, terus perkalian skalar dengan vektor. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah perkalian skalar antar vektor atau yang disebut dengan dot product. Apa sih? Nah, ayo kita simak bareng-bareng. Oke, pertama kita bahas dulu definisinya. Apa sih perkalian skalar antar vektor atau dot product? Jadi kan kalau kemarin kalian udah belajar perkalian skalar dengan vektor. Nah, sekarang ini antar vektor. Berarti vektornya ada dua, terus dikaliin. Begitu. Jadi gini, perkalian skalar antar vektor adalah misal ada vektor A di sini dan vektor B. Nah, ini dikalikan dan dapat ditulis dengan vektor A dot vektor B. Nah, nanti hasil perkaliannya itu berupa skalar. Apa itu skalar? Ya, skalar adalah bilangan real. Jadi, misal kalau bisa saya gambarin, misal di sini ada vektor A, terus di sini ada vektor B. Nah, ada dua vektor nih, dikaliin, nanti dia akan membentuk sudut yang disebut theta. Berarti, kalau misalkan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ini dia yang akan kita pakai pada pembahasan ini. Cos ini kalian harus tahu nih nilainya nih. Si cos ini udah belajar kan di fisika. Ada cos 0 sama dengan berapa? 1. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 60 berapa? Setengah. Cos 90 0. Ini yang di kuadran 1. Nah, kalian nanti cari tuh yang di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini yang akan kita pakai di sini. Jadi, apa itu perkalian skalar antar vektor? Yaitu perkalian dua buah vektor. Nah, nanti dia menghasilkan sudutnya. Sudutnya itu theta. Hasil perkaliannya berupa skalar. Skalar itu bilangan real. Bilangan real 1, 2, 4, 7, 20. Nah, itu dia bilangan real. Akar 1, akar 3. Nah, itu dia. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ini kita ke contoh soal dulu ya. Misal, di sini ada vektor A, di sini ada vektor B, yang diketahui ini tetanya ya. Yang diketahui panjang vektor A-nya itu sama dengan 8, panjang vektor B-nya itu sama dengan 10, tetanya sama dengan 45 derajat. Yang ditanya adalah tentukan vektor A dot vektor B. Nah, gimana jawabnya? Kita jawab bareng-bareng. Jawab, berarti vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta.
Udah tinggal kita masukin, ini panjangnya udah diketahui ya semuanya. Berarti 8 dikali 10 dikali cos 45. Berarti 8 dikali 10 cos 45 sama dengan setengah akar 2. Oke, ini bisa coret, ini coret, ini 5. 8 dikali 5, 40, berarti 40 akar 2. Udah selesai. Paham sampai sini? Gampang ya? Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat perkalian skalar. Yang pertama, itu ada komutatif. Komutatif kalau misalkan ada vektor A dot vektor B, itu hasilnya akan sama dengan vektor B dikali atau dot vektor A. Ini komutatif yang pertama. Terus yang kedua adalah distributif. Distributif itu kalau kalian belajar, ini SMP ya, itu misal ada vektor A dikali vektor B plus vektor C, gini, ini akan bisa kita ubah jadi vektor A dikali vektor B gitu kan ya, ditambah vektor A dikali vektor C. Gitu. Ini di sini bisa plus atau min gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah kalau kalian nemu gini, vektor A dot vektor A. Hasilnya akan apa jadinya? Kita jabarin. Vektor A dot vektor A berarti kan panjang vektor A dikali panjang vektor A gitu kan ya? Dikali cos theta. Cos theta-nya berapa? Ini kan vektor A sama vektor A, berarti dia nggak membentuk sudut dong. Vektornya sama, ya kan? Berarti ini cosnya, sudutnya adalah 0. Cos 0 adalah 1. Makanya, berarti ini panjang vektor A dikali panjang vektor A, jadinya panjang vektor A kuadrat. Jadi kalau kalian ketemu vektor A dikali didotin vektor A, hasilnya adalah panjang vektor A kuadrat. Gitu ya, paham? Yang keempat itu kalau kalian ketemu sama panjang vektor A ditambah vektor B dikuadratin. Nah, gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Sama kayak ini. Ini kan vektor A dot vektor A hasilnya jadi panjang vektor A kuadrat. Berarti kalau ini vektor A plus vektor B gitu ya, dikali vektor A plus vektor B. Nah, ini kepake nih kalian aljabarnya. Ini dikali pelangi. Set, vektor A dikali vektor A. Terus ini vektor A dikali vektor B, berarti plus A dot vektor B. Ini juga kayak lagi, berarti plus vektor A dot vektor B. Ini juga dikali lagi, plus vektor B dikali vektor B. Nah, ini bisa kita ubah. Vektor A dot vektor A, berarti hasilnya ini ya. Panjang vektor A kuadrat ditambah ini vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor B, berarti 2 dikali vektor A dot B. Oke, ini vektor B dot B hasilnya jadi sama, berarti ditambah panjang vektor B kuadrat. Ini bisa kita ubah lagi. Ini AB-nya bentuknya jadi yang tadi yang pertama. Berarti vektor A kuadrat ditambah 2 dikali, ini ganti A dot B-nya jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta ditambah ke bawah ya, nggak muat, panjang vektor B kuadrat. Ini nih.
ini kepake nih nanti. Soalnya akan banyak keluar tentang ini, sifat-sifatnya. Ini kan aljabar kan? Gampang. Berarti nanti kalian bisa dong cari kalau panjang vektor A dikurang vektor B kuadrat. Apa tuh jadinya? Cari. Gitu. Ini adalah sifat-sifat perkalian skalar. Nah, selanjutnya kita bahas adalah contoh soal. Saya tulis dulu ya, soalnya di sini yang pertama adalah misal ada jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat dengan panjang vektor A itu sama dengan 8 dan panjang vektor B sama dengan 6, maka tentukan vektor A dot vektor A ditambah vektor B. Jawab. Nah, gimana ini caranya? Ini kita bisa pakai sifat yang distributif. Jadi, ini kita bisa kaliin kan ke dalam. Nah, ini berarti kita tulis dulu di sini. Berarti vektor A dot vektor A ditambah vektor B. Nah, ini dikali ke sini. Berarti vektor A dot vektor A, ya kan? Dibuka lagi dikali pelangi ditambah vektor A dot vektor B. Nah, vektor A dot vektor A jadinya panjang vektor A kuadrat. Nah, vektor A dot vektor B-nya, ini kan kita udah diketahui nih sudutnya. Nah, ini bisa kita ubah jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ya dong. Nah, udah deh, tinggal kita bisa masukin angkanya. Vektor A, panjang vektor A berapa? 8 kuadrat ditambah panjang vektor A 8 dikali 6 ya, dikali cos 60. Nih, berarti sama dengan 64 ditambah 8 dikali 6 dikali cos 60 sama dengan setengah. Coret, coret 3. Berarti sama dengan 64 ditambah berapa? 24. Hasilnya adalah 88. Udah selesai. Paham? Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, jika ada panjang vektor A sama dengan akar 3, terus panjang vektor B-nya sama dengan 1, dan panjang vektor A dikurang vektor B itu sama dengan 1, maka tentukan panjang vektor A plus vektor B. Nah, ini gimana? Nah, ini tuh sebenarnya ya, vektor ini tuh kalian erat banget hubungannya sama aljabar nih, kalau yang udah sifat-sifat gini. Jadi kalian harus ngeliat soalnya dengan jeli, mana yang bisa kalian olah dulu, gitu loh. Jadi harus berpikir. Karena kan ini angkanya kecil-kecil kan sebenarnya vektor, tapi apa ya, ngerjainnya lumayan. Ini lihat nih, ini banyak stepnya. Sekarang yang diketahui panjang vektor A-nya akar 3, panjang vektor B-nya 1, panjang vektor A dikurang vektor B sama dengan 1. Nah, berarti ini yang diketahuinya bisa kita olah dulu. Pertama, dari sini. Ini bisa dong kita jabarin. Berarti panjang vektor A dikurang vektor B kuadrat,
Ya dong, kita jabarin berarti jadinya panjang vektor A dikurang vektor B dikali vektor A dikurang vektor B. Nah, ini jabarin lagi ya, langsung kali silang. Ini saya cepat aja nih, karena tadi saya udah jelasin. Terus vektor A dikali vektor B berarti jadi min ya. Vektor A dot vektor B, ini juga jadi min. Vektor A dot vektor B. Ini jadi min kali min plus. Vektor B dikali vektor B. Oke, ubah. Berarti panjang vektor A kuadrat ini dikurang 2 dikali vektor A dot vektor B ditambah panjang vektor B kuadrat. Nah, sekarang kita bisa nih masukin angkanya. Ini kan berarti vektor A dikurang vektor B dikuadratin. Ini dia panjang vektor A dikurang vektor B itu sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat sama dengan, gitu kan. Masukin angkanya, akar 3 kuadrat. Ini nggak usah kita ubah, karena di sini nggak diketahui cosnya, nggak diketahui sudutnya. Makanya kita tetap aja kayak gini. Karena nanti di sini, ya nggak, kita bakal ketemu ini lagi kan, 2 dikali, maaf. Ini bakal ketemu 2 dikali vektor A dot vektor B, ya nggak? Nah, terus jadi dikurang 2 dikali vektor A dot vektor B. Ditambah panjang vektornya B-nya berapa? 1 kuadrat. Oke, kita langsung operasiin. Berarti ini 1. Akar 3 berarti 3 gitu kan ya. Dikurang 2 dikali A dot B plus 1. Nah, pindah ruas nih. Berarti sama dengan di sini 2 di A dot B sama dengan 3 ditambah 1 dikurang 1 gitu ya. Oke, berapa jadi ini hasilnya? Ke samping sini aja ya. Berarti 2A dot B itu sama dengan berapa itu? 3. Berarti A dot B-nya sama dengan 3 per 2. Udah, kita udah dapet ini. Lalu yang ditanya adalah ini, ya kan? Berarti kita jabarin lagi. Berarti panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat. Saya langsung ya. Berarti panjang vektor A kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dot B ditambah panjang vektor B kuadrat. Karena ini tadi awal udah saya jelasin nih, dapetnya dari mana. Udah, tinggal kita masukin. Berarti panjangnya akar 3 kuadrat ditambah 2. Nah, ini vektor A dot B-nya jadi berapa? 3 per 2. Benar. Ditambah vektor B-nya 1 kuadrat. Ini masih kuadrat, ingat ya. Berarti hasilnya adalah 3, ini coret gitu kan ya. Ditambah 3 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 7. Nah, karena ini masih kuadrat, berarti panjang vektor A plus vektor B sama dengan akar 7. Ini dia hasilnya. Paham sampai sini? Semoga kalian paham. Ini kayak kita udah bahas soalnya tuh lumayan tuh 2 soal, karena yang sifat-sifat perkalian ini yang sering banyak keluar di ulangan, di soal-soal itu banyak yang keluar karena soalnya gampang dimodifikasi. Jadi kalian harus jeli untuk mengerjakan soalnya.